Di video pertama pada tutorial programming yang lalu, kita udah bahas tentang dasar-dasar dari kerangka web alias HTML, sekaligus bahas beberapa elemen dasar. Sekarang saatnya kita mengenali dan mencoba bikin elemen-elemen lain yang ada di HTML. Langsung aja ke pembahasan. Pada suatu web, pasti ada komponen atau elemen text box untuk penginputan oleh pengunjung web kayak ngisi data diri ataupun berkomentar pada postingan konten web. Coba bikin label untuk teks yang mau dibikin. Dan untuk bikin teks bisa diganti pakai tag input. Atribut type isi dengan teks. Save dan reload browser kalian buat lihat hasilnya. Selanjutnya coba bikin radio button. Radio button ini adalah elemen HTML yang fungsinya buat ngasih pilihan, dimana hanya boleh pilih satu dari berbagai pilihan yang ada. Contohnya kayak pilih jawaban dari multiple choice dan pilih jenis kelamin. Cara bikinnya sama aja pakai text input. Tapi untuk atribut type-nya isi dengan radio, dan atribut nama harus diisi. Isinya harus sama dengan radio button yang lainnya, supaya hanya boleh pilih satu aja dari semua pilihan yang ada. Contohnya kayak gini. Next kita bikin checkbox. Checkbox itu sejenis kayak radio button. Sama-sama pilihan, tapi di sini bisa pilih lebih dari satu pilihan. Contohnya bikin pilihan list hobi kayak gini. Buat dulu checkboxnya dan kemudian bikin labelnya. Biar cepet, copy aja dan sesuaikan lagi labelnya. Nah, inilah hasilnya. Jadi, orang-orang bisa checklist lebih dari satu pilihan, bahkan semuanya bisa di checklist. Habis itu ada lagi opsi lain untuk bikin text input yang bertipe pilihan. Selanjutnya ada drop down list. Ini adalah text box yang menampung pilihan-pilihan. Cara bikinnya adalah pakai text select. Coba bikin labelnya, dan kemudian bikin text select. Jangan lupa buat bikin tag penutupnya. Di dalam tag select ini, kita bisa buat lagi tag lain yang merupakan isi dari pilihan yang ada di tag select. Tagnya adalah tag option. Tag option inilah yang berisi pilihan dan ditampung sama tag select. Bikin tag pembuka untuk option beserta tag penutupnya. Terus di dalamnya isi pilihannya. Save dan reload browser kalian dan inilah hasilnya. Terus coba bikin button untuk upload file pakai tag input. Jangan lupa buat bikin labelnya dulu ya. Habis itu bikin input type file. Meskipun ini tag input, tapi yang ditampilin adalah button alias tombol. Karena pada atribut type-nya diisi sama file. Jadi ketika button ini diklik, maka akan nampilin direktori lokal buat nyari file yang mau diupload. Sekarang kalian udah tahu banyak tentang text input dan elemen-elemen di HTML. Lanjut ke next level. Kalian perlu tahu gimana cara bikin form dan table. Tapi sebelum itu, coba pahami sama yang namanya tag div. Tag yang satu ini adalah wadah atau penampung untuk konten pada website. Biasanya, fungsi tag div pada HTML digunakan untuk mengelompokkan elemen atau bermacam-macam tag agar menjadi satu grup. Tag div juga sering digunakan untuk mendefinisikan ID atau kelas dari CSS. Saatnya bikin form di dalam div. Mari kita coba bikin form. Form berfungsi buat input data-data dari pengunjung web. Dengan pakai form, kita bisa simpan data dengan atribut action dan method post pada tag form. Tapi perlu bahasa pemrograman kalau mau bisa simpan data. Biasanya pakai bahasa pemrograman PHP. Untuk sekarang kita belajar bikin layoutnya aja dulu. Bikin tag form dan isinya kasih aja text input ditambah radio button atau elemen lain juga oke. Yang penting elemennya adalah berjenis input. Contohnya kita bikin form pendaftaran yang mengharuskan isi data diri. Bikin aja text input untuk nama, tanggal lahir, jenis kelamin pakai radio button, email, dan alamat. Kalian bisa tambahin teks atau input teks lain kalau perlu. Sesuaikan aja sama keinginan kalian. Untuk tanggal lahir bisa ganti atribut teksnya jadi date.
Jadi orang yang input tanggal tinggal pilih aja tanggalnya pas klik input teks itu. Terakhir tinggal kasih button submit. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita bikin table. Untuk bikin table di HTML, pakai tag table, dan di dalam tag table kasih lagi tag th untuk pembuatan header table dengan font yang stylenya bold. Lalu di dalam tag th itu isi nama-nama kolom yang mau ditampilin. Terus di bawahnya kasih tag tr untuk pembuatan table row alias baris pada table. Dan td adalah table data buat bikin sel pada table. Satu tag tr menampung satu baris data yang bisa berisi banyak tag td untuk sel pada tabelnya. Jadi kalau mau bikin baris yang baru, maka bikin lagi tag tr dan isi lagi dengan tag td. Itulah elemen-elemen yang sering banget dipakai pada pembuatan website. Sekian dulu untuk tutorial HTML kali ini.